Mitos atau fakta, bisa pakai merek luar negeri kalau nggak ada di Indonesia? Benchmark. Nah, ini juga harus dilihat ya, karena ada aturan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap merek terkenal ya. Merek yang dimohonkan itu bisa ditolak jika merek yang kita mohonkan itu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa sejenis milik pihak lain atau tidak sejenis ya. 21 ayat 1 huruf B dan 21 ayat 1 huruf C. Nah, merek terkenal itu seperti apa? Nah, ini harus dicek ya. Indikator merek terkenal itu seperti apa? Nah, merek terkenal itu harus memenuhi unsur reputasinya, pengetahuan masyarakat, dan terdaftar di beberapa negara. Lebih lanjut diatur lagi ya, di mana? Di Permenkumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek ya, terkait indikator yang dikatakan merek terkenal. Nah, bisa pakai kayak merek luar negeri kalau nggak ada di Indonesia. Kalau merek luar negeri kita pakai di Indonesia dan merek itu adalah merek terkenal, maka merek yang kita mohonkan berpotensi ditolak dengan alasan pemohon beritikat tidak baik. Nah, namun tentu ya terhadap merek yang jika ya itu diusul oleh DJKI, si pemohon bisa menggunakan hak jawabnya yaitu tanggapan ya, silakan ditanggapi ya. Nah, di tanggapan itu bisa diuraikan ya. Nah, jika misalnya tanggapannya diterima terbit sertifikat, jika tanggapan ditolak bisa mengajukan banding ke komisi banding merek, karena terhadap pemohon beritikat tidak baik ini kan harus dibuktikan ya itikat tidak baiknya di mana. Dan ini pembuktian ini biasanya adalah di pengadilan ya, di pengadilan yang membuktikan bahwa ini adalah pemohon beritikat tidak baik atau tidak begitu. Nah, namun apakah ada potensi ditolak? Iya. Ya, ada potensi ditolak karena pengalaman kita itu ada potensi ditolak dikenakan di pasal 21 ayat 3. Jadi merek itu belum terdaftar di Indonesia namun sudah terdaftar di beberapa negara dan itu diceknya di WIPO ya. Jadi kalau mau daftar merek silahkan cek merek tidak hanya di PDKI ya, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, cek juga di WIPO ya. WIPO database trademark ya. Nah, di situ akan terlihat tuh merek-merek yang sudah terdaftar atau kadaluarsa atau sedang dimohonkan di beberapa negara. Nah, agar merek yang kita mohonkan potensi dikabulkan, daftarkan merek yang belum didaftar oleh pihak lain sebelum kita daftar. Demikian.